Kenapa tidak ada mantan anak di dunia ini, Pak? Walaupun bapak pisah dengan istri, anak tetap anak. Kai tidak kesakah, tali tidak keputih. Karena darah kita mengalir di sana. Disebut dalam bahasa Minang anak itu siapa? Sibiran tulang, buah hati, limpo bakuruang, tali niek, labuhan cinto, bintang sumara perhatian. Ku indak bantunya sama Jawa, jalannya, kakinya, pembawaannya, talingonya. Kalau ada anak lain dari Jawa, apa tidak ada mirip Jawa, itu raguan tanah siapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surga Adnan akan masuk ke dalamnya orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Setelah satu keluarga itu berkumpul di surga Adnan, malaikat masuk ke setiap pintu yang telah mereka tempati itu. Lantas malaikat mengucapkan, keselamatan atasmu semua. Engkau mendapatkan tempat yang paling nikmat ini, yang luar biasa ini, karena kesabaranmu menghadapi hidup selama di dunia. Jadi yang akan kita pegang di sini, kalau ingin masuk surga sekeluarga, jadilah semuanya orang sabar. Ya kan? Kata orang kita, sabar itu ada batas. Tapi orang sabar, kata Allah, tak ada batas pahalanya. Sampai dia nanti mendapatkan surga tempat tinggal. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Darul Muslihin
Jadi di sini tidak ada orang engkar ini, orang saleh semua. Kampungnya orang-orang saleh beserta seluruh anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat dari bermacam suku bangsa yang hidup di Lampung ini, yang kabarnya di sini Taluk ya, Taluk Betung, Tanjung Karang, Teluk Betung, sekarang berubah menjadi Bandar Lampung. Alhamdulillah. Juga yang kami hormati ibu-ibu yang telah meramaikan masjid ini, terdiri dari mungkin ibu-ibu yang sering melakukan majelis taklim. Majelis berasal dari kata-kata jalasa, majelis kumpulan orang duduk, taklim dan mempelajari agama. Maka dirangkai kalimat itu majelis taklim. Mungkin juga ada ibu-ibu dharma wanita yang suaminya masih aktif bekerja sebagai ASN dan dia sebagai anggota dharma wanita. Mungkin ada juga ibu-ibu yang PKK, dan ada juga yang kapalo julo-julo. Mungkin ya. Itu semuanya tersebut komunitas ibu-ibu. Kalau saya simpulkan, di negeri kita Minangkabau itu ibu-ibu itu tidak tanggung tinggi derajatnya, Pak. Tinggalnya di rumah gadang. Kini banyak rumah gadang pi dari tembok. Ada nambah lantai 2, ada nambah lantai 3, ada nambah pakai eskalator. Ya kan? Kalau rumah gadang sampai ibu-ibu tinggal dulu, dilahirkan di sini di Minangkabau, itu rumah gadang si jangkor gadiang. Salanja kudo balari sakuek kuaran tabang sapaki budak menangi. Tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bunsu. Pasak ketek peminggan labiah, pasak gadang turang menurang. Lantai timbago aso-aso palupuh kawe dirantang. Banduannya kucing malako si tindih tupai bagalui. Dampa-dampa labah mengirap. Gonjongnya rabuang membacui. Saganya ansau mangulampai. Datang nandari tamin nijut. Jika dipandang ke halaman carano basa, batu tapaan kan so balari nambah cibuk si batuang tungga, pananju si talang kuning, anak janjang jikil kuran induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Itulah rumah ibu-ibu. Dilengkapi kiri kanan dengan 2 anjuang. Namanya anjuang paranginan. Manga ibu di sinan batanun jo manjai. Tumang ko sesuai na ibu-ibu ko, Pak. Jarinya alui, tangannya alui, kulitnya alui, perasaannya alui, dan nomor sepatunya paling tinggi 39. Iya kan? Maka ibu-ibu ini adalah sesuatu hamba Allah yang sangat berjasa. Dia pernah menghamilkan presiden, dia pernah menghamilkan menteri, dia pernah melahirkan ustadz, dan dialah ibu-ibu yang disebut kalau anaknya durhaka kepadanya, ya kan, dia kutuk anaknya itu, maka anaknya akan dikutuk oleh Allah. Kalau reda dia kepada anaknya, maka dia, anak tadi akan diredai oleh Allah. Itu hadis sahih. Ridallah fi ridal waliden, sukhtullah fi sukhtil waliden.
Kalau seorang anak diredai ibunya atau kedua orang tuanya, Allah akan reda kepadanya. Kalau dia dikutuk oleh kedua orang tuanya, maka Allah akan mengutuk dia. Untuk itu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, masih ada ibu kita, masih ada ayah kita, kerap kalilah bertanya kepada beliau. Ya kan? Di orang tua tu tak perlu pitih doh Pak, pitanyo. Ya kan? Atau dicaliknya sekali sudah Jumaat. Kalau lagi sama di siko. Ya kan? Kalau di kampung telepon saja. Kami yo ndak ada mencalik do Ustaz, tapi pitih lai bakiriman. Ada pantunnya. Angku kapalo mandiangin maracak kudo kagalanggang, bukan tuama arok dek pakirin nak waang batamu mangko sanang. Ya kan? Kalau itu dengar ada Pak tu. Calik-calik orang gaib kau banyak nak takut di bini nak ada mencelik orang gaib. Itulah ibu-ibu yang disebut di Minang bundo kan kandung. Kelebihannya lain, ya kan? Kelebihan lain sesudah ibu-ibu tu santiang marendo menjai jabatanun memasak. Pa ibu jo anak dagang, panyayang jo pakir miskin, pandai balega dengan sampi, tahu batinggang dengan tidak. Dek pandai ibu-ibu ko batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Akama kerja. Atau ibu-ibu ke Pak? Jadi apa-apa jangan dicariin bini ndak. Ya beliau nama melihara anak-anak Pak. Ya kan? Kalau pakaro batana ba ibu-ibu ko saja menjamu padi. Akannya jamu padi. Kalau dahulu yolah jo kayu, kalau kini lah jo kayu tu Pak. Di bawah saya padi kailer ajo kayu delo tu. Ya kan? Sekarang dulu begitu. Dengan ujung jari. Dikakat. Lah masih ditumbuk jolasung. Indah eler. Cik kate, cik ke bawah. Lah sudah ditumbuk diindang, ditampi tarikh, dipilih hatta cik. Padinya tadi masih diambun tengah malam, lambuk dek paneh tengah hari. Amarah hebatnya. Ya kan? Lah sudah ditumbuk, diindang, ditampi tarikh, dipilih hatta cik, dibasuh je daun pandan. Tajarang tungku batu tigo, besilang kayu di bawahnya, disinan napi mangkoi duit. Ya kan? Dek santiang ibu-ibu ko batana masak nasi tadi kambang bunga limau di kampung ambo dibasuh namanya masak air jo sambalado selamak jo apalagi kalau juga lerang kapau tadi. Itu nak tanggung-tanggung rasanya Pak Musir. Ambo sampai Batambuh tadi ndak ada nama Batambuh nampak ambo saya seorang konyo kecen orang ko lapar biarlah dan sebagainya. Atu dek santiangnya ibu-ibu mama sagantang bareh di tanah kanyang laurang seminangnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu ko masuk surga. Tio hari sadonya memasakan kami. Lai sehat saya ibu-ibu. Alhamdulillah. Ambo ukuran orang gaib sehat. Kan ukuran orang gaib piko dibanding jona mudo tu indak lah. Nah, pertama saya rasakan ya kan, saya bukan di pawasuan jadi imam tadi. Sebenarnya malah malih di imam kau Pak. Napas tu lah mulai pendek. Ya. Ya kan. Indak nak kekanyangan lah indak sama je mudo dulu lah. Tapi kalau indak ada tak putih bacaan ambo ndak. Alhamdulillah. Atau ukuran orang gaib alhamdulillah sehat. Bisa jo memenuhi undang-undangan bapak-bapak ibu-ibu kemari ya kan melalui anak ambo Agung. Mudah-mudahan Agung ini juga menjadi ulama besar. Kenapa dia sudah sebut tadi ambo lah mulai jadi ban serap Pak.
Nyoban serap kok kalau ndak tapijak atau di luar terletak je bagi bau itu. Kalau di dalam motor awal letak jadi lantai tu, acuk tapijak tu. Itu ban serap gong. Pindah baaz. Lama-lama nanti jadi ban sawananya. Amin. Ya Rabb. Yang saya kasihi, cintai anak-anak saya yang muda ya. Para remaja itu semuanya disebut parik paga di dalam kampung Pamaga Koto Janagari Pembangkit Batang Terandam. Harapan kami nak kepada yang muda-muda sangat besar, karena kami yang tua ini satu persatu akan gugur, akan mati, dan kita tidak tahu kapan mati itu. Kalau isi dompet kita Pak, kita tahu berapa sisanya, tapi berapa sisa usia kita tidak tahu. Entah 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau 3 tahun lagi. Mudah-mudahan sisa usia yang ada ini kita beramal dengan ikhlas. Ambil yang kita punya, jangan diganggu punya orang. Tinggalkan yang haram, ambil yang halal, yang hak kita. Patuhi perintah Allah, lakukan yang disuruhnya, tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu saja konsep hidup, kita akan aman. Orang yang melakukan itu disebut sabar. Sabar ini kan mengendali nafsu Pak. Walaupun orang itu tidak marah-marah Pak, tidak ada marah-marah, tidak ada emosi, tapi dia mengumpulkan harta secara haram, itu bukan orang sabar. Orang sabar itu semuanya dikajinya. Apakah pantas saya mencari seperti ini? Apakah saya pantas mengumpulkan uang seperti ini? Jadi sabar itu bukan orang tidak emosi. Banyak orang panggalak Pak, manih mulutnya, pandai bertanam tabu di bibir, pi korupsi panjang. Kan itu bukan sabar. Makanya masuk surga itu menurut surat Ar-Ra'd ayat 23 tadi adalah orang sabar. Engkau mendapatkan ini karena kesabaranmu. Ya kan? Jadi inti hidup itu sabar. Dapat nikmat syukur. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, makanya seluruh nabi itu dijamin masuk surga oleh Allah karena sabar. Nabi itu sabar. Tidak ada nabi itu terlibat dana COVID, ya kan? Macam-macam lah. BLBI. Tidak ada nabi itu terlibat itu, ya kan? Banyak itu macamnya, ya kan? Karena kesabarannya. Kaum muslimin, kemudian kita lihat dulu jannah. Jannah itu banyak, ada namanya Firdaus, ada Adnan, ada Ma'wa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang dipilih surga itu? Firdaus ya. Kalau ambo nama dia Allah, asa ndak masuk neraka surga saya. Ambo bertanya je Pak Ketua tadi, informasi suroko dulu nan manarukonyo dari pondasi orang Suli Aye. Generasi itu lah meninggal sadonya Pak Ustaz. Kini tinggal generasi ketiga. Suli Aye kok sangat unik Pak. Ambo barakali mengaji ke sinan, ndak do nang kamu saji ke rumah gadang. Ada suku sinan namanya Limau Panjang, ada namanya Limau Singke. Ya. Ada rumah 20 ruang panjangnya. Mulai membawa mengaji ke Suli Aye itu dulu Bapak Elmi Panuh SA. Beliau itu notaris ya. Entah hidup juga sekarang di Jakarta enggak, itulah bersambung-sambung. Ada yang paling muda membawa saya ngaji ke Suli Air itu sekarang sudah meninggal walaupun dia muda. Itu makan durian Nabi 10 durian. Enggak apa-apa dia. Ya, kan? Itu beliau. Jadi kaum muslimin ba di Suli Air itu. Suli Air Bagunung Merah, ya Pak. Dalam kecamatan Koto dia teh
Kalau ingin kita mendapat kasih sayang Allah, taruhlah kita beramal saleh. Ya kan? Yo ada gunung merah putih sana. Ada janjang 1000. Kemudian sawalahnya Tanjung Balik. Sabalunnya Tanjung Alai. Taruh ke sinan peninjauan. Negeri yang rakyatnya kaum muslimin disebut suli aye tapi murah pitih. Nah, di Amerika saja ada SAS suli aye sepakat. Mungkin ko ada janjang ke bulan pai je orang SAS ke sini. Tapi tidak ada janjang ke bulan ya sikos. Kaum muslimin, apakah kita menginginkan masuk ke surga sekeluarga? Ingin, ya kan? Saya kalau dapat ibu, istri saya kan udah meninggal, ya kan? Yang melahirkan anak saya itu. Saya kalau dapat nanti saya mohon kepada Allah dengan air mata, istri saya itu juga di surga, enggak? Ya kan? Karena saya tahu dulu ketika dia nikah dengan saya itu, ya kan, bagaimana kecantikannya sesuai dengan pandangan mata saya. Maka di surga nanti dia tidak tua kalau masuk surga. Dan semenjak sekarang saya doakan terus. Apa yang saya lakukan, saya niatkan juga untuk dia. Mudah-mudahan dia masuk surga nanti. Jadi di surga itu tidak ada orang tua. Jadi kami nalah tua ko ba ustaz ge ba nyomudoan de Allah wali. Itu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudanya tuh sadang elok. Kalau kita yang laki-laki ini Pak di surga nanti wajah kita kembali seperti 25 tahun. Tidak ada perubahan-perubahan seperti di dunia ini. Muda terus 25 tahun itu. Tinggi kita 37 meter sama dengan 60 hasta. Sama je Nabi Adam. Kulit rata-rata putih. Jadi nama nang kaliang gini kau sabar saja. Iya kan? Sabar saja lah. Asal masuk surga nanti putih balik. Biasa masuk neraka angui. Ya bersabar saja lah. Ya kan? Nam pendek-pendek je, sabar aja. Nanti akan 37 meter. Kami ibu-ibu berapa Ustaz? Ibu-ibu sama dengan anak gadis kita berumur 19 tahun. Tingginya 27 meter, 10 meter bedanya dengan kami. Itu pasangan yang ideal. Tidak ada sakit-sakit. Satu lagi yang sangat menakjubkan di surga itu, makanan enak-enak tapi kita tidak buang air. Kalau ada lo buang air di surga tu Pak, tu ada lo orang bersihin WC. Abah karajo je lah. Di surga itu nanti tidak ada pekerjaan. Kita tidak ada menanam, memupuk, ya kan? Kita hanya menuai, tidak ada menyemai lagi, menerima hasilnya. Jadi makanan yang tidak berguna bagi tubuh kemana perginya? Dia keluar melalui keringat, diolah oleh Allah menjadi keringat. Keringat yang keluar itu bau parfum kasturi. Andaikan ada ibu memakai parfum kasturi di dunia ini, itu KW. Yang aslinya dalam bau itu keringat kita. Coba bayangkan. Kita tidak tua-tua, kita tidak sakit-sakit selama-lamanya. Khalidina fiha, tambah lagi abada. Khalidina fiha abada. Ya, itulah surga itu. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan kepala kita sekarang, dan tak pernah kita lihat dan tidak pernah kita menyaksikannya. Kata orang kaya-kaya Pak yang telah keliling kota di dunia ini, sekarang katanya kota terindah itu Dubai.
Ambo lagi sampai lo kesinan ketika umrah pak, PDT pesawat saya, ya kan? Hanya apa sinan Emirates pesawat isi 600 orang doang. Kesinan dulu transit, baru ke Medina. Api baku ruang saya di pesawat tuh, tidak keluar. Apapun yang sangat cantik dan sangat indah kita lihat di dunia ini, jangan kita samakan dengan surga. Begitu indahnya surga itu. Isinya orang sabar semua. Sabar mengendalikan nafsu. Nafsu kita ini kan banyak pembagiannya pak. Ada nafsu amarah. Itu nafsu binatang buas kata Nabi, amarah. Bagaimana nafsu binatang buas itu? Kalau tiba di orang, ati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu talingo kancah dipange babana kampu kaki. Ndak babayonya. Ndak di kapalo banaknya dong, diampu kaki. Jadi dia ndak bisa membedakan yang halal dengan yang haram, yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Sawah ndak bapa matang dinyo, guru ndak beminanta, dalak ladang ndak bakaratau. Sadata sesawah jawanda. Punya orang punya inyo, arato orang arato inyo. Itu nafsu amarah. Ada nafsu lawamah yang pulang balik, kadang-kadang patuh, kadang-kadang engkar balik, ya kan? Nafsu yang dipanggil dengan kasih sayang itu namanya nafsul nafsul mutmainnah. Di mana ceritanya nih mutmainnah ini? Dalam surat Fajar, ujung surat Fajar itu, ya kan? Coba kita lihat panggilan Allah kepada orang punya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Orang mempunyai jiwa yang tenang itu bu, walaupun pitihnya hanya 10.000 di dalam sakunya, ya kan? Tapi ada orang yang lebih merasai darinya. Nyagi 5.000 pitih, walaupun 5.000 tinggal. Nyo ndak ingin sanang seorang, ya kan? Ndak ingin selamat sendiri, ndak ingin sejahtera sendiri, karena yang menderita ini juga hamba Allah. Prihatin dia melihat. Itu nafsul mutmainnah itu bu, ya kan? Dia ndak pilih-pilih orang gitu. Yang namanya kaum muslimin manusia semuanya hamba Allah, walaupun engkar kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Jadi antara hamba Allah dengan Allah itu, kita reda, Allah reda. Maka Allah itu namanya Khalik pak, Khaliqun. Kalau kita makhlukun. Saya dulu sekolah di pesantren pak, pesantren saya itu sudah pesantren modern. Itu satu-satunya dulu di Kabupaten Agam pesantren modern. Kalau sekarang sudah semuanya. Tarbiyah Candung, Sumatera Tawalib, Tarbiyah Malalo, Jaho, alah pesantren modern nih, mempelajari pelajaran-pelajaran di SMA. Ada dulu pelajaran namanya Aljabar Ilmu Ukur. Kalaulah guru itu nama embolah paniang, nggak manangko dah pak. Sajak dari SD baretong namanya, kini namanya orang matematik kan. Itu saya lemah, paling tinggi nilainya 6. Tibo aljabar ilmu ukur itu di pesantren, ibu-ibu dan bapak-bapak itu nilainya 5. Nah kecik guru itulah ibu aja dengkang makulah ampe macam. Memang tak ngerti saya pak, tapi masih saya ingat apa antara kita dengan Allah itu sama dengan 2 titik, satu makhluk, satu khalik, dihubungkan oleh satu garis. Kalau titik yang satu makhluk ini semakin mendekat kepada khaliknya, garis itu akan semakin lurus.
Kalau semakin jarak dia, dikhawatirkan garis itu tidak akan lurus. Itu masih saya ingat itu. Maka kalau kita makhluk ini semakin mendekat kepada Allah dengan mematuhi segala aturannya, maka Allah itu akan dekat dengan kita. Dan beliau menyatakan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan pedoman hidup itu kata Nabi, ya kan, yang sangat utama itu dua. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Cuma salahnya kalau orang Minang go Pak, asa tasabui pusako, ada tabayang se tanah jo sawah. Itu, iya kan? Tabayang ada itu. Kalau kita kait dengan itu salah mana Pak? Bagaimana kau salah? Kata Nabi, ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Jadi pusaka kata Nabi itu apa? Al-Quran satu, sunnah beliau satu. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh bi dengan hima, keduanya. Kedua mana? Al-Quran dan lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kenapa banyak orang tersesat? Karena tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Orang tu banyak memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu ini memang bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah. Tu mangkonya orang Minang menyebut nafsu bapantang karandahan, hawa bapantang kalintasan. Itu dia. Ya kan? Setelah Allah reda menjemput orang mutmainah tadi, dia reda, ya kan? Engkau Tuhanku ya Allah, waridaka, dan rida engkau yang saya cari ya Allah. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, engkau saya kumpulkan ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu siapa? Pertama Rasul, kedua Nabi, orang salih, orang mati syahid, orang pilihan, wali-wali Allah yang taat. Allah tak kumpul sadonya zinan fat wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Kalau kita periksa lagi orang yang dikumpulkan Allah hambanya itu, pasti orang sabar semua, ya kan? Jadi baan apa dia hidup awak Pak di zaman kini kuah sabar sama doi. Kalau kita cari pemerintah awak Pak lah bijaksana supaya awak sehat, nyo keluang kartu Indonesia sehat. Supaya awak jangan dibodohi, nyo keluang kartu Indonesia pintar. Mungkin seketik hari ledek lah segala maha kartu Indonesia sabar. Ya kan? Ya kan? Syukur ya. Ya kan? Anangka dimantapkan ibu-ibu bapak-bapak, apa saja nan maha nama gia rezeki Allah. Lah yakin bahwa Allah magi rezeki, anda stres kan? Ya kan? Tapi kalau kita berharap kepada alam, alam ini semuanya lemah dan alam itu akan lenyap. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di sekelilingmu itu tidak ada yang akan kekal. Pangkat akan lari, jabatan akan hilang, uang akan habis, istri bisa dilarian orang. Tak ada. Tapi kalau berharap kita kepada Allah, orang Minang menyebut Allah tu sia, sandakan kenang gadang, gantungan kenan tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah. Jadi orang yang berharap kepada Allah itu tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah. Maka di dunia ini carilah dunia secukupnya dan kejarlah akhirat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Banyak dia awak dapat di dunia kau Pak. Dimanya ada kabun sawit, dimanya ada teranak jawi. Alun sampai awak dapat menikmati sado tu amati tiba.
Ada pak mencelik auto apa sampai kemari MPM, iya kan? MPM, PT Mutia Putri Mulia. Itu tidak sampai ke 50 umur orang punya lo meninggal. Awak meninggal belangkang semalam kue, awak jangkang orang tinggal nempue. Iya kan? Jadi kalau dapat rezeki pak, agihan ke jalan Allah separo, liter enggak dapat dong. Jangan dilapi seseorang. Iya kan? Jalan Allah tu banyak macamnya. Keluarga awak nandake nambah kekurangan dari awak. Iya kan? Anak asuh, anak yatim banyak. Kalau itu sudah kita kerjakan, berarti sebagian harta kita bawa mati. Kalau disimpan-simpan, ndak diagian kanan hak berhak menerima, itu bapak-bapak sama aja rugi ya, rugi. Yeah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Pertama, selain dari sabar tadi, apa syaratnya? Mengingatkan kita sekeluarga. Allah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak ada orang yang tak apal ayat itu tu. Masuk ketik mula di VCN dek biaya itu. Ambo ke orang Melayan ambo biaya pak. Itu lo baso di kampung ambo di baso tu. Biaya. Ya kan? Ayahku ada orang nyebut ayah, ada apa. Tapi yang populer sinan apa ayah apa. Biaya. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, siapa yang disebut keluarga tadi? Nah, kalau kita laki-laki ini pak, istri kita dan anak-anak kita. Anak kami lah dewasa sadonya, ustadznya bi merantau, ndak Jawa tinggal. Kita berkewajiban pak mengingat anak walaupun nyola gadang mengenai salat kau pak. Labar anak lo nyo kalau ndak salatnya pak ingetan. Kenapa ndak ada mantan anak di dunia ini pak? Walaupun bapak pisah dengan istri, anak tetap anak. Kai ndak kesakah, tali ndak keputih. Karena darah kita mengalir di sana. Disebut dalam bahasa Minang anak tu sia sibiran tulang, buah hati, limpo bakuruang, tali nie, labuhan cinto, bintang sumara perhatian. Ku indak bantunya semua jawab jalannya, kakinya, pembawaannya, talingonya. Kalau ada anak lain dari awak, pak, ada mirip Jawa, saya tu raguan tanah siapa. Perlu dicurigai. Jadi darah daging awak. Ada ingatkan nak udah salat nak. Saya ada anak saya ada satu orang di Cakung ya. Terus saya ingatkan terus pak dengan WA lah sembahyang nak barana sibuk. Ya kan? Karena menginginkan kita sekeluarga masuk surga nanti. Masuk neraka ndak lantengan pak. Lantengan. Ibu boleh lantengan masuk neraka. Ndak usah masuk neraka le. Baik ko besok pagi ibu ke menggoreng. Ya kan? Akapi sendok basi itu juga ketiak. Kan nyuangek tu. Itu. Kalau lain itu saya ibu ayolah tahan mah. Ya kan? Pasti talambuang sekali. Abe kola melatu ketiak. Apalagi masuk neraka. Boleh kita minta surga itu Pak Ustaz, boleh. Tapi didahului je ridha. Itu yang ditunjukkan Nabi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka abaru wal jannah. Minta reda Allah dulu. Reda Allah itu bagaimana? Patuhi aturannya. Jadi jangan dibiarkan istri kita pak. Kalau ada laki-laki ini yang membiarkan istrinya tidak tahu dengan agama, barana banyak amal salehnya nanti. Dia setelah ijab kabul itu, ijab dari bapak mertuanya, kabul dari suaminya,
ya kan, dari yang laki-laki tadi. Saat itu berpindahlah tanggung jawab ayah yang perempuan tadi kepada menantunya. Maka mengingatkan salat, segala macam amal, menutup aurat itu adalah kewajiban suami. Coba bayangan Pak, iya kan? Sebanyak kok kain gini, ada yang nanti sampai dorang kain ke baju tu. Lah itu tasawuk pau batih ndak, iya kan? Tasawuk tangan kepala ndak, padahal kain banyak, iya kan? Kalau orang kapi seperti itu ndak ada. Kok banyak je orang Islam. Ibu-ibu ya, kalau ada yang berjualan di pasar, ada masjid di sana, iya kan? Banyak saya lihat sudah bauduk tu ndak je pakai makanah di tempat bauduk tu dah. Masih pakai celana lepis ke dalam masjid. Baju kaos rambut tak gerak. Itulah lapis uduk balik. Pada situ banyak auratnya, Bu. Iya kan? Jadi kalau ibu berjualan di pasar, orang azan pergi ke masjid salat, di tempat beruduk itu langsung pakai mukenah. Iya kan? Jangan di dalam masjid. Laki-laki kalau ada penyakit di hatinya Pak, biaji nanya, itu matonya colawak kariang menceli orang bersih. Kalau bawa penyakit hati, cuma to lawak kariang matonya menjadi orang bersih. Ya kan? Nah, maka tugas ibu-ibu, jangan laki-laki ini berdosa, tutuplah aurat. Ya kan? Itu kewajiban suami kepada istrinya Pak. Kau tidak aja begini. Itulah maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama itu. Kenapa salat? Salat itu komunikasi kita dengan Allah. Coba bayangkan Pak, di dalam salat itu berapa kita baca surat Al-Fatihah? Salat wajib saja berapa kali? Membaca Al-Fatihah, membaca Quran. Membaca Quran, nanti ditanya kita di kubur, walaupun kita tidak membaca Al-Quran secara rutin, tapi kita salat, kita pasti baca Al-Fatihah dan ayat. Setiap huruf 10 pahala. Ya'tur rajulu fi qabrihi, setelah mayat orang Islam ini nanti terbayar, terbujur di dalam kubur, ya kan? Idza utiya min qibali ra'sihi, maka disuruh datang malaikat mungkar nangkir itu untuk mengazab dari kepala. Dafa'athu tilawatul Quran, maka dia dibela, kata Nabi, oleh bacaan Al-Quran. Di kota sore ya, wa idza quri'al Quran, ya, ya kan? Banyak ya wak nan mai boh mau ta sedang orang baca Quran. Keci Allah, wa idza quri'al Quran fastami'ulah, dengarkanlah, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Jadi ndak jadi awak diazab dari kepala do Pak, dibela dek bacaan Al-Quran. Coba yang orang ndak sembahyang, berapa ruginya? Pabilonya baca Fatihah, pelonya baca ayat. Anan lawaknya ada tu Pak di Padang, nyo ndak salat sampai mati, ndak salat. Ayo kau mati tu papasan kau kemanakannya. Kau mati mau niang kena do tanah di muka masjid, angku buahnya sinan yo. Boleh terang aja di mau niang orang azan. Sadang duitnya ndak baik kau masjid. Apa lah mati lo ke mendengar orang azan. Ya kan? Tidak mungkin. Nah, kemudian lagi ada hadis Nabi lagi. Salat ini kita ulang-ulang walaupun pengajiannya pengajian dasar tu. As-salatu imaduddin. Coba bayangkan itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Aqamaddin je, hadamaddin je.
Sia meninggalkan salat berarti dia meruntuh. Ada ibu-ibu nan santiang masih lek lidah. Anaknya ciek perusinya. Kalau anak perusi ciek nangka menikahan jadi wali nikah kan ayahnya, suami ibu ke. Nan memfasilitasi secara negara adalah Pak Kua. Jadi di Indonesia awak ada persyaratan nikah tu sah menurut hukum Islam, sah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Maka tercatat di kantor Kementerian Agama. Ya kan? Kalau tidak nikah liar namanya. Bapak ibu, anaknya ciek bersihnya, jodohnya lah dapet. Ibu kuacok mengikuti majelis taklim, suaminya ndak salat. Dah bulan nang katibo anak awak kan nikah. Kata buya-buya di musaji, ayah nan ndak nikah, ndak boleh jadi wali nikah doda. Lai sampai hati udah rasanya. Ciek ko buah hati awaknya si buyuang sinan, si upiak sinan. Rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan. Rantak galanggang nan kau si bunsu ndak beradik lai sabuang salape hari patang. Sekali kuak ke minantunya dah ndak boleh udah jadi wali nikah, dek udah ndak salat dah. Salat lah udah lah sudahnya nikah kok ranti lah wali. Aiko lah biar parah lah. Untuk menikah anak saya. Kenapa salat ini banyak hadisnya? Bang kau nak ciek saya hadis salat kau. Ada hadis lain-lain. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa man tu siapa? Taraka meninggalkan. Man taraka salah. Siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan disengaja faqad maka qad sungguh huruf takkid faqad maka sungguh kafirlah dia. Kareh hadis nak pak tu kepala kecewanya hadis Nabi. Kau hadis di dong di padang tak ada lah mati kini jadi sebut. Ini hadis Rasulullah. Kafir di sana maksudnya meninggalkan salat, bukan kafir mutlak. Tapi kalau keluarnya dari Islam murtad tu kafir mutlak. Kafir meninggalkan salat, engkar. Ya kan? Berbahaya. Banyak sekali hadis-hadis mengenai salat ini. Jadi anak-anak remaja kita, Bu, kalau awak ingin masuk surga sama-sama sekeluarga, ya kan? Ingatlah taruh mengenai salat. Karena awak ibu awak, ya kan? Memang kadang-kadang ibu-ibu peringatan tu sesuatu apa namanya? Ya kalau orang tak dapat hidayah juga tak akan mempan ya. Tapi kita mohon ke Allah. Dapat hidayah adalah nak boy Allah ya. Ya kan? Kalau sayanglah Allah ke Nabi lah pada awak. Tapi anak Nabi banyak juga yang ingkar. Anak Nabi Adam namanya si Kabil. Ya kan? Anak Nabi Nuh namanya si Kan'an, istri Nabi Nuh engkar jo, istri Nabi Lut engkar jo. Tapi ada yang aneh, istri Fir'aun taat, lakinya kafir kadang, tapi istrinya taat. Istri Nabi Nuh itulah tiba banjir, Bu, tiba banjir kadang. Itu bukan di Arab tu saja, sampai seluruh dunia direndam banjir. Apa kata Nabi Nuh? Dia walaupun adinda ndak masuk agama ambo ndak lah, tapi kita kalah bertahun-tahun nikah. Salah piak sakatiduran sabanta sekalang ulu bak tiuang je punguang kabau tampak cik tampak berdua. Lah ado buah hati awak, buah cinta kasih sayang awak. Naiklah ke kapal kau dia nyolamun ombak ndak lantai hangan udah mencalik bekot. Itu ibunya ke istrinya pada kapal. Apa kata istrinya? Nuh, angkut korang ke je kapal buruan tu paisal aja. Ada ndak kena naik aja. Atu ada bukit ke dendaki aja. Aman dan dia te bukit mah.
ternyata bukit itu juga direndam oleh banjir. Sekarang saya tanya ibu-ibu, andaikan, iya ibu ya, andaikan ada di zaman kita ini nabi, bangga anda ibu balaki nabi? Bangga? Manga nabi RT sesuami ibu lah kadang nanti. Iya kan? Iya kan? Angkalnya lah pakai stempel legit tu. Bu, suami ibu lah pakai stempel lah, banyak orang ke rumah ibu manga. Ayah si John kalau jadi RT. Ada kebanggaan dalam hati. Iya kan? Istri Nabi Nuh tidak bangga. Memang hidayah, tapi walaupun hidayah kita perlu watawasau bil haq watawasau bisab. Harus kita sampaikan ke keluarga awak. Nak masuk surga sama nanti nak salat lah, jangan sia-siakan salat. Itulah jabaran dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua apa lagi? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Kalau engkau ingin masuk surga itu, nafkahkanlah sebagian hartamu pada jalan Allah, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Anian untuk sado keluarga awak tu, ya kan? Nah, sementara kau mau jeli ape 1 ekor kambing kata Nabi bisa untuk 1 keluarga. Jadi jangan lupa ketika mendabiah kambing korban kau untukku dan seluruh anak-anakku ya Allah. Kalau untuk kewajiban nyonya lah kadang nanti itu lain lolek. Dia anak awak bisa tabao dalam tu ikut berkorban. Ya kan? Malah ada hadis Nabi lagi, ya kan? Yang dalam pengajian dalam HP ini saya catat, ya kan? Saya simpan. Nabi menyembelih korban yang kedua untukku dan untuk umatku. Ya Allah. Jadi tabayang di Nabi ada umat nyoko nanti nan bansai meleki mati. Ndak ada pitih sempat untuk membeli kambing. Jadi lah nyok korbanan dari Nabi dulu. Tapi nama mampu jangan dipakai itu alasan. Iya kan? Banyak satu sama korban. Awak lah yang satu nek Nabi dulu aja lah ya. Jangan. Jangan. Jadi dia alasan itu. Jadi Nabi itu begitu karena mungkin ada terpikir olehnya umatnya yang miskin selama hidup. Bu, ukurannya Pak. Kalau apa Android gua kan taruh membeli paket gua. Tu mesok je. Awarang ku ya bisa ri berkorban nak satu. Kan? Itu harus kita renung-renungkan itu. Saya tidak ikut berkorban ni. Untuk beli paket taruh ada tiap bulan 60.000, 70.000. Kalau kita buang korban berapa? Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sirra wa alaniyah, korban itu kan tidak bisa disembunyikan, tidak Pak? Itu secara tarang-tarangan. Ya kan? Apakah kalau orang PKDP Pak di masanya tinggal itu badoncek namanya. Nah, sudah mengaji gua, ya kan? Pi khusus pengajian PKDP, atau tagak seorang tu minta infak tu. Alah tiba seorang tu nantak menengah kajinya ke dalamnya di luar saya masuk tu mantam piti saya. Nah, dari wang semanda awak 5.000 nyeh je. Ya kan? Itu tu. Dia mampu mengaji petangnya orang beriman. Di Bengkulu. Sawah anta tu kumpul piti 75 juta Pak. Orang PKDP di Bengkulu tu ketuanya punya mobil San dah. Pak Hasan. Itu kelebihan orang Periaman je. Kesatuannya tu di masa tinggal PKDP namanya. Tanggal 15 Januari besok kalau diizinkan Allah, orang PKDP itu rasanya mau undang Mbokano ke Surabaya. Ya kan? Jadi
sedekah basoraan tu ndak ria dah. Nan ria tu awak menganggap baso nan punyo itu tu awak. Orang mukmin dia tidak menganggap harta yang diberikannya itu hartanya Pak, tapi harta yang disalurkan oleh Allah melalui dia. Jangan ditahan hak orang lain yang ada di kita. Allah mempercayai kita, menyalurkan melalui kita. Jangan ditahan ya Pak. Iya kan? Baik secara rahasia kita infakkan. Sebab yang namanya infak bukan pahalo sedepek doh Pak. Arato tu nyo ganti dia Allah balik. Iya kan? Nyo ganti dia Allah balik Pak. Rasul ada Pak ke? Nah, ada contoh di Padang ada rumah makan lamun nombak nama Pak. Kalau nantuo le tempat narabi terletak tu di Ulak Karang. Nah nomor 2 di Ulak Karang jo di Jalan Ketik Seneman. Itu ndak bita tamuek-muek orang makan sedang Pak. Amus orang makan kenan banyak ya rumah makan ada yang sama rasanya tapi amu orang kin. Asyik mengaraan tu. Ada jalan ke pulang di Pasausang, jalan ke ulang dari Padang ke Bukit Tinggi di Pasausang terletaknya. Itu orang lalu sana ditunggu tu ndak ada pasar sana. Tapi nyo suruh orang singgah di Allah sana makan sikolo aja. Ya kan? Kenapa? Dia bikin masjid sendiri saja Pak, di ujung hotel Pangeran. Atau tiap pagi hari Jumat bara banyak panti asuhan di Padang di Padang anyo hantar nasi tu. Taruh. Nyo ndak takut karugi dah. Sebab nyo tahu nama iko Allah nang mengganti yang akabanyakan iman awak tipih mengenai itu Pak. Orang ke surau kenapa? Pak mengko banyak nan tamu, ada alasannya. Kalau ustaz pergi ke surau pitihnya tambah, kalau awak kurang je. Ustaz kan dia orang pelok. Apa tambah pitih ustaz. Kalau nyo berkurang dek Messi kota impak. Akan apa yang mengananya ya lepas. Ini ibu bapak. Nah. Secara lain yo kurang tu mak. Cali lebih ko, nyo ganti dah Allah le. Lah panjang nak gaji Pak. Jam cali jam dah. Ambo kalau ada orang menceli jam gaji, mau berhenti tu gaji. Tu tanda lah bosan lah panjang nak gaji. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu sesudah itu ikai ko barek ko Pak, tapi lakukanlah Pak. Jangan merasa barek, lakukanlah iko Pak. Untuk masuk sarugo sekeluarga wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Balehlah kejahatan orang jo kebaikan. Jangan mendandam ke orang nan jahit kawak. Yo barek kau ngelakuannya. Luko dipisau tampak darah. 2-3 taweh panama sanang nindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko dek lidah sari ube nyo mandanyui kau ubun-ubun menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko bule buah nipah kironyo ampek bapas lagi di luar lipek nan tak berubah, di dalam lacai tiok lagi. Mode itu hati awak tersinggung, tapi jangan mandandam kau orang tu. Balih dengan yang baik. Tak taluk tu Ustaz, Nabi nak misal tu. Ada nan tak Nabi. Tak Nabi tu Pak, orang biasa. Siapa tu? Isteri Menteri Mesir, nama beliau Zulaikha. Tu Al-Quran cerita Pak. Tak ceritakan karang tu. Iya kan? Nah, apa ceritanya? Zulaikha ko kan kana hati kana angkeknya setelah anak angkeknya ko bujang. Anak angkeknya tu Nabi Yusuf. Akannya hatinya nan jadi. Zulaikha ko memang tak barat selisih umurnya je Nabi Yusuf je 4 tahunnya. Nabi Yusuf lah berumur 20, inyo berumur 24. Suaminya lagai Nabi Yusuf ko ndak ada orang serancak tu di Lampung ko. Ndak ada. Jalan di Lampung ko, di dunia ko ndak ada. Barancaknya kita cerita ko akurat cerita Al-Quran.
Ada orang bertanya, Zulaikha tu kanayati ke Yusuf Ustaz. Yusuf tu ba'ah. Kalau Al-Quran mengecik empat, Yusuf kanayati lo mendengkek itu rancak. Tapi mereka tidak bermaksiat. Allah mengatakan itu saja. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Surat Yusuf. Ambo tidak hafal Quran Pak, tapi itu surat Yusuf. Kalau ada hidayat tu semua kadang juga nak ambo nomor rampe umur baru tu. Atau tentu di ayat ke sana. Tapi surat Yusuf. Sungguh Zulaikha tu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf wa hamma biha, babalih tu Jadi Yusuf tu kan hati lah kemandangkeknya tu. Apakah terjadi maksiat? Tidak. Karena Yusuf calon nabi. Ya kan? Dia diingatkan oleh Allah. Yo kalau cara awak di Minang Pak, Yusuf, wang kau jadi nabi atau kau jadi kucing ayam? Itulah. Ambo ndak lo tahu bah perangai kucing ayam. Tapi konotasinya buruk tu mah. Iya kan? Betul Pak. Dalam Al-Quran, laula ra'a burhana, sekiranya Yusuf ra'a tidak melihat kebesaran Allah, maka dia akan bermaksiat dengan Zulaikha tadi. Melihat kebesaran Allah, samojo tolak kampia berantak, nyorem tagak, baki cuy rem tu di jalan, bajajak ban tu di aspal. Bu, kalau kita lanjut ini kau berdosa Bu. Ibu bersuami memang nikah jo mande hangke boleh. Tapi kalau suami ibu ndak ada lai idah ibu ndak sampai. Lah sampai. Kini sabar salah ibu dulu. Ba perasaan ibu kambo ambo cuitu lo ke ibu. Iya kan? Nang kata Yusuf ko, nyoba heba pantun de Yusuf ko. Pantunnya bahasa Mesir ndak dapat dembo. Kita pindahan ke bahasa Minang. Luruhlah jalan payo kumbuh, kayu jati batimba jalan. Kok lai yati sama sungguh, karyang lautan kita nantikan. Pilo laui ke karyang gosui. Nan kece Zulaikha tadi. Suami yang bonda ada kok kesempatan dia awak gaji. Yusuf mencelik cukup larinya kepada apa? Karena hatinya sudah dikendalikan oleh Allah. Namanya hidayah. Rupa Zulaikha kok kancang larinya. Dapik dia memacik Nabi Yusuf dari punggung. Suaminya tiba di pintu. Suami ko lah tak je hatinya Pak. Tapi orang ko lapang hati. Nya galak saya. Kerja-kerja kalian meledak kumpor je. Itulah bahasa awaknya. Kan? Akarano niatnya ndak kesampean ibu Zulaikha ko. Nyo balik-balikan cerita ko. Dah. Udah sampai pai je ndak dah. Ambo nyo gaduh taruh dek si Yusuf ko. Sabanta ko kalau ndak tiba udah lah nyo perkosa mo. Ya kan? Tapi Allah hendak membiarkan orang yang benar itu teraniaya. Ya kan? Ada orang yang menjadi saksi, Tuan jangan percaya saja jo istri Tuan. Ambo mencari caranya mudahnya Tuan. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Itu Al-Quran tu Pak. Jika baju Yusuf robek di dada, fasadakat, laporan istri Tuan tadi benar. Wa huwa minal kazibin. Yusuf penutup. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf cabiak dari belakang, itu istri Tuan yang salah. Yusuf nampak aja. Nampak baju Yusuf kok koyak di pung. Katanya ke bininya Pak, ya hebat menteri ko. Wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Engkau salah. Innaki kunti minal khati'in. Engkau
bersalah. Nabi Yusuf nunjuk, Pak, ndak ibu sesalah do Pak. Ambo salah lo Pak. Supaya aman Pak pai-pai kamanyo, iya kan? Masuk salah ambo ke penjara. Jadi ndak mungkin ibu ke penjara lagi. Jadi masuk penjara tu nya minta di Yusuf Pak. Tapi deknya sabar, balik ke sabar lihat gua. Lapis dari penjara tu nya jadi menteri. Ndak ada buat baliho pencitraannya dah langsung saja engke. Ini Pak. Iya, ndak kebanyakan. Kalau Yusuf nang kini tak balik. Jadi menteri baru masuk penjara. Iya kan? Kita tutui rasio koyo kecik raja ko. Jangan tak buka keluar malua. Rupa do induk-induk menengah dekat pintu. Induk-induk ko kalau ada cerita kan tak sana artinya tak menyampaikan kena lain. Induk-induk di Mesir ko. Akambang lah cerita ko di tengah masyarakat sama je membakar lawak kariang di atas bukit, bateba baunnya di bawah angin. Malu ibu Zulekha ko. Ya kan? Jan berang suaminya koyo bijaksana Pak. Jan dibalik jonan buruk ibu-ibu mempagunjangkan adinda tu. Baca rohnya dah undang orang ko pulang kita buat makanan lama. Jamunya makan je orang nak mempagunjang awak tu. Orang nak menggibah awak tu, orang nak menggosip awak tu undang makan pulang. Jan dandam kayaknya. Itu cerita Quran. Nyundang dari Zulekha ko. Falamma sami'at bimakrihinna, setelah bosan dia mendengar ocehan-ocehan itu, dibikinnya makanan yang enak, diundang aja ibu-ibu tu pulang. Lah sudah disuguhi makanan enak tu Pak, kira pade. Nyogi buah-buahan dari Zulekha ko, nyogi lo pisau je. Min hunna sikin. Sikin tu sakin di orang Piaman. Pihak bahasa Arab tu, bahasa Piaman ko banyak meniru bahasa Arab Pak. Sikin, sakin. Hayya je orang Arab. Wayoy je. Mama ko galak Pak. Mudah-mudahan jamaah masjid Darul Muslihin masuk surga sekeluarga nanti. Amin. Itulah tausiah kita. Besok kita sambung kalau bisa datanglah besok. Ambo selama siko co jangan langau di kuah gajah seganya. Kama gajah pai ambo ke sana lah. Ya kan? Bak kata orang nama undang. Laya dojo suara ambo ko, ya kan? Lai sehat ambo sampai nyolah. Anam bisa ambo sampai. Kalau ada orang salah sepanjang kita mengecek tadi Bu Bapak, maafkan ambo dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Jangan disumpah ya ambo, doanya ambo sehat deh. Ya. Mudah-mudahan kita kaum muslimin diberkahi oleh Allah, dapat hidayah menempuh jalan nalurus sampai mati. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.